Ya, ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Saya ketika menerima yang secara soft copy melalui Bung Ronald ya, baca sekilas, kemudian berpikir dengan tagline Save Holy Water ini, saya pikir bagaimana untuk mau branding ini kalau semua air itu adalah holy atau ada air khusus yang menjadi holy gitu ya, sehingga ya sudah para corporate dan lain-lainnya membiarkan ya udah yang holy aja yang disebut, sementara air yang lain itu nggak holy gitu ya. Jadi ada cara pangkat yang langsung beragam interpretasi ya. Ini bagaimana untuk bisa dibawa ke dalam ranah advokasi jika tagline ini dipakai gitu. Tapi dengan diskusi kita saya baru memahami arahnya kemana gitu. Ya nanti silakan mau dipertimbangkan seperti apa. Artinya kan yang mau kita harapkan bahwa semua air yang ada di yang kita bicarakan sekarang ini adalah air tanah gitu, adalah juga secara religius, secara spiritual bagian dari pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan seharusnya sebaik-baiknya itu diterima oleh seluruh ciptaan, tidak cuma manusia tapi juga makhluk hidup lainnya. Itu yang di dalam konsep Kristen juga, penciptaan itu tanah dan air itu yang dipisahkan, tapi ada dalam satu sama lainnya itu dalam saling sikap, saling melengkapi. Tidak ada yang bertabrakan ataupun satu lebih unggul atau berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, bahwa air itu juga di dalam kekristenan secara teologis dia tidak hanya dipakai dalam ritual-ritual, tapi juga dipahami air ini menjadi simbol bahwa Tuhan ketika ingin membersihkan dunia ini dari segala masalah, dosa dan sebagainya, pernah ada peristiwa air bah. Artinya ada penyucian, pembersihan untuk kehidupan yang baru. Air itu juga menggambarkan sumber kehidupan. Jadi jika air itu hanya dimiliki sekelompok orang, artinya kehidupan yang lain ditiadakan atau dipinggirkan. Di situ terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak beragama, bahkan hidup berreligiusitas atau berkeimanan, sehingga hanya dimiliki sebagian orang. Karena pembersihan itu, penyucian itu, hidup yang baru itu adalah untuk semua makhluk, termasuk merayakan kehidupannya Sang Pencipta berikan itu. Yang ketiga, pembersihan, tapi juga menandakan cara hidup. Ketika Musa membawa umat Israel keluar dari Exodus dari Mesir, itu kan mereka dilingkupi air yang terbelah itu, menandakan bahwa terputusnya hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru, umat-umat pilihan. Air menjadi medium untuk membatasi kehidupan perbudakan, sehingga orang-orang Mesir tidak mampu lagi menjangkau mereka. Tapi kemudian ada tanggung jawab untuk hidup yang baru, pola hidup yang bermoral, pola hidup yang punya etika, lingkungannya, dan seterusnya. Itulah hidup orang-orang yang diharapkan menjadi umat pilihan atau umat yang disayangi oleh Yang Maha Kuasa atau yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak hanya sifatnya itu membersihkan, karena ada ritual, terutama di Katolik itu kan pakai palma terus air gitu ya, tidak hanya menyucikan begitu, tapi juga itu menandakan hidup yang baru ya. Jadi kalau baptisan sifatnya itu untuk menjadi simbol sakramen itu antara hidup yang sebelum mengenal Tuhan sampai dengan akhirnya mengenal Tuhan, dibaptis gitu ya, itu penanda gitu, hidup baru gitu. Selain disucikan dari mungkin ada dosa-dosa yang melekat dalam dirinya gitu, oleh karena orang tua dan seterusnya. Jadi antara yang suci secara sakral
tapi juga secara total hidup yang berubah, itu adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan bersama. Karenanya selain kita berbicara tentang, kalau tentu Bapak yang lebih pakar di dunia hukum, dunia saintifik lainnya tentang air, tapi kalau di dalam komunitas keagamaan Kristen, bicara tentang air adalah bicara tentang kehidupan dan cara hidup. Dan kalau kita sudah berbicara tentang hidup dan cara hidup, itu juga adalah panggilan iman. Jadi bicara tentang air tidak melulu sebagai entitas yang perlu diselamatkan, tapi ini menjadi entitas yang adalah bagian dari hidup kita. Karena ketika kita kekurangan air, kesusahan air, kita juga ada dalam penderitaan. Dimana bukan berarti umat Kristen tidak boleh menderita, tapi kalau kita menyebabkan penderitaan terhadap orang lain dan makhluk lain, artinya kita ada di dalam satu perilaku kehidupan yang menyimpang dari apa yang sedang kita arahkan untuk hidup yang merayakan kehidupan tadi, menjamin ketercukupan satu sama lainnya. Nah, dari itu dari sisi keagamaannya, dan kami di PGI sendiri secara organisasi memang isu-isu tentang gereja sahabat alam yang kita pakai adalah bagaimana salah satu komponennya itu adalah air, untuk kemudian air ini bisa berkelanjutan memenuhi ketercukupan itu dengan campaign secara iman atau secara rohani, melalui khotbah, ajaran dan lain-lainnya, tetapi juga melalui gerakan-gerakan. Kami juga melakukan misalnya gerakan waktu itu dengan resapan yang biopori. Kami juga mengajak untuk tidak mencemarkan air. Kami juga melakukan ajakan untuk strategi advokasi terhadap pengrusakan hutan. Kita tahu bahwa misalnya konsesi sawit misalnya, itu banyak sekali hulu-hulu sungai itu ditutupi gitu. Atau anak-anak sungai demi untuk perluasan tutupan lahan supaya bisa ditanami. Jadi saya menyaksikan sendiri dan kami mengadvokasi waktu itu. Saya bahkan sebelum di PGI harus berhadapan dengan para mafia itu, para preman-preman, diteror, ditakuti, bahkan diancam, ya. Tapi itu bukan karena hanya kadar hak asasi manusia, tapi karena panggilan iman yang harus memikirkan kesejahteraan orang lain. Ada kata shalom di dalam kekristenan. Shalom itu bukan hanya damai sejahtera terlihat, dia bahagia, senang, tertawa, tapi shalom itu holistik. Dia tercukupi kebutuhannya, makan minumnya, tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Dan kalau kita tidak menghadirkan shalom itu, maka sia-sialah panggilan sebagai umat beriman. Jadi baik tataran ajakan untuk campaign kesadartahuan, tapi juga bagaimana membantu advokasi. Maka dalam banyak gerakan juga seperti Save Aru, Save Sanihe, di Papua itu kita punya gerakan itu, sampai ibu-ibu pasang badan, harus macam-macam. Karena memang gereja di balik itu mendorong terjadinya perubahan. Kalau kita mau menciptakan momentum, apalagi dengan ceritanya Pak Reza ya, itu menakutkan tadi Pak. Kalau polanya itu terus tidak ada perubahan yang signifikan dari kita gitu ya. Walaupun kampanye ini udah ulang-ulang, tadi sudah buat video tuh tentang air tanah, macam-macam ya, animasi gitu ya, sifatnya edukatif. Tapi juga kalau nggak membuat orang begini, saya lihat nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, yang di gereja juga begitu. Kalau di kadang-kadang sudah cuci tangan, air kerannya itu udah betul-betul dimatikan. Atau kita minum begini nih, acara-acara, nanti sisa-sisanya aja ini banyak itu ya. Belum lagi dalam kemasan itu terbuang di acara-acara Natal, Paskah dan macam-macam. Udah tahu tapi nggak mampu melakukan, atau belum terbadani gitu. Kalau saya sih yang sudah terbadani, lihat-lihat itu sensitif. Karena tanya Pak Aston nih, di gerakan antar iman untuk Rainforest itu, saya terus yang marah-marah itu jangan ada botol, tapi digojek-gojek digoyang-goyangin teman-teman terus gitu. Mana tumblernya saya bilang, mana ininya gitu kan. Tapi digoyang-goyangi para pemuka-pemuka terus kan. Bukan karena itu, tapi karena saya udah sensitif jiwa saya untuk bagian-bagian gitu. Nah, untuk sampai di tataran umat supaya bisa memiliki sensitivitas begitu,
apalagi sampai sadar akan kerusakan yang luar biasa masif dan terstruktur seperti Pak Desa katakan itu, kita butuh memang upaya yang sangat masif juga, kolaboratif dan bisa, dan bahkan menciptakan momentum ya. Ada masa, ada kecepatan, sama dengan momentum. Dan saya pikir kalau sudah pada tataran ini mau melakukan sebuah momentum itu biasanya namanya umat ya. Kalau bukan dia karena tersiksa oleh karena masalah itu, dia akan berubah. Sampai dia mendesak dulu atau gitu ya. Nah, apakah kita nunggu itu atau gimana gitu ya? Jalan satu-satunya nanti terjadi revolusi gitu. Macam-macam. Saya ingat 2024 tidak di Salatiga, saya melakukan demo kami besar-besar waktu itu. 2004 sorry. 2004 itu demo besar-besaran untuk PDAM yang menaikkan tarif dasar air. Gitu, sampai akhirnya kepalanya dipecah gitu, dimutasi dan macam-macam. Karena kita melakukan berbagai gerakan dengan LSM dan macam-macam. Nah, umat beragama itu nggak masuk, karena dipikir ini gerakannya LSM, gerakannya Pak Reza, gerakannya apa? Karena umat ini atau masyarakat pada umumnya ngertinya ya, semuanya baik-baik aja gitu. Asal aku masih bisa, once you get it, once you pay it, you get it gitu kan. Selama ini bisa ya apa enggak gitu. Tapi kita lihat semakin banyak bencana-bencana ini mudah-mudahan mengajarkan. Jadi bencana itu berkah juga untuk ada pertobatan. Jadi kalau mau bicara nanti Pak di People's Water Forum, mau nggak mau seruannya kalau dari beragama misalnya, bertobatlah kalian para pemerintah, bertobatlah. Kalau ada pertobatan ekologis, kita sudah ada dialog kiamat ekologis acara itu ya. Ini kan kiamat ekologis kita ini sudah, karena sudah banyak tanda-tandanya, sudah macam-macam, bukan kiamat kecil lagi kan. Udah banyak tanda-tandanya nih, air tanah yang semakin menurun, iklimnya udah luar biasa. Saya yang Pak Asono bilang baru pulang dari Brazil itu, tapi kan ada forum internasional untuk di bawah UNEP Pak, UN Environmental Program. Indonesia punya Indonesia Interfaith Rainforest Initiative Indonesia. Pak Hayu itu fasilitator nasionalnya, di presidiumnya saya ketuanya, diminta teman-teman. Pak Astomo juga bendaharanya. Banyak Nana itu ya. Pak Nana. Ya. Pak Nana itu di Greenfield. Iya, yang dekat Pak Hayu terus itu. Oh itu Greenfield Pak. Ya itu nggak jalan itu, dan saya memang blokade. Oh ini Greenfield. Kalau Greenfieldnya itu Mbak ini sekarang harusnya. Ning kalau di Muhammadiyah, Ning Pak Firman dengan Fletcher yang bawa ke sini itu. Ning Paran. Nah jadi waktu di Brazil juga kami udah melihat itu, Brazil dan Amazon yang terbesar di dunia hutan hujan misalnya, krisisnya sudah sangat akut gitu, dan banjirnya luar biasa di mana-mana terjadi di belakang Brazil. Secara aerospace antariksa, kami juga pergi ke badan antariksa dan juga badan mitigasi bencananya. Itu memang sudah nggak bisa ditolerir lagi itu kerusakan hutan begitu. Tapi politiknya nggak pernah selaras dengan alam, membiarkan, mengizinkan macam-macam gitu ya, sehingga pembesaran itu terasa akhirnya, dan terjadi siklus yang luar biasa itu iklim di Brazil sendiri, yang padahal hutan hujan itu kan memperlambat perubahan iklim. Salah satu indikatornya kalau hutan hujan banyak, iklim juga akan terkelola Ada salah satu hutan terbesar di Brazil. Karena hal yang seperti itu membuat mereka juga ilmuwan agak sedikit pesimis. Kalau ini mau, saya ada bertanya waktu itu, kalau kita lakukan gerakan taruhlah yang sipil ini mau bergerak secara serius dan masif, apakah memang betul akan terjadi perlambatan dari perubahan iklim atau berubah semua, tidak lagi terjadi bencana? Itu kan kalau untuk 10 tahun kan, mau semasif seperti apapun gerakan ini kan, karena ini sudah tatarannya sudah butuh waktu jangka panjang untuk restorasi gitu. Dan saya pikir ya, tapi kalau dia bilang lebih dari itu, selama kita konsisten betul-betul melakukannya, bisa terjadi saja. Nah bagi hemat saya, kalau kita mau mengadakan nanti speak on behalf of masyarakat beragama begitu ya, mau nggak mau kita
mengecam itu pertobatan kepada semua pihak itu. Menyuruhkan pertobatan ya, menyuruhkan pertobatan dan mengecam segala bentuk kerusakan itu. Ya, Menyerukan pemerintah untuk bertobat. iya. Bertobat mental kan. Nah, walaupun kita nggak tahu ya itu mereka akan berubah apa. Buktinya sekarang udah tahu nih Pak. Pak Yai kita, mereka tahu bahwa agama ini pilar terakhir ini untuk moralitas dan Norma aja lah. sekarang apa yang terjadi? Ditawarkan kan pertambangan-pertambangan kepada majelis agama. Iya. Iya kan? Itu investasi tahun 2029. Jangan-jangan aja. saya wanti-wanti dengan PGI. Sekali PGI terima kesempatan ini, ya walaupun golden opportunity mungkin, tapi Orang di mana lagi kita kalau sudah kita lulu lantak, siapa lagi pertahanan ini? Siapa lagi? Betul. Ya ada lagi, karena hal-hal etika dan moral udah habis. Hukum dia. Persiapan 2029. Negara menyokong pertobatan. Agama terjadi gitu. Politik perangkulan ini kan mau kita betul-betul mau dikooptasi kan dengan model-model begini oleh oligark dan pemain-pemain yang sempurna ini luar biasa masif itu. Dan bagi saya pertobatan yang mau nggak mau bagi masyarakat juga gitu yang enggan atau yang cuek dengan terhadap persoalan-persoalan demikian, ya manusia aja yang S3, yang profesor buang-buang sampah sembarangan pun ada gitu ya. Pendidikan nggak selaras berbanding lurus dengan sensitivitas dengan masalah alam ini. Nah inilah kita perlu kawal bersama karena rally-nya ini bukan rally pendek, rally panjang mungkin sampai kita nutup mata generasi berikutnya akan teruskan. Dan yang penting endurance-nya gitu, ketahanan kita, konsisten kita yang penting. Sekalipun bagaimana kita defender untuk terhadap air secara khusus ini, bagaimana situasinya. Dan saya baru sadar tadi, saya menikmati tadi penjelasan Bapak. Iya ya, saya tergantung minum sekarang saya nggak bisa tanpa dari air galon. Ya, itu pada berubah. Iya. Karena kalau habis air ya. Iya, habis air. Dan air. karena sekarang airnya pun sudah tercemar Pak. Iya. Mau dimasak juga udah nggak sehat. Dari WTP perumahan saya misalnya, itu untuk mandi aja gatel. Apalagi mau diminum. Jadi negara mau mengukur air gampang. Wah, Tinggal galon gampang sekali. Padahal rumah saya itu apa kurangnya di Bogor pegunungan sungai masih banyak. Tapi merasakan begitu, apalagi di kota begitu. Nah, itu bagi saya kan. Kita mungkin ada kali tagline yang perlu diciptakan yang menyuruhkan itu. Kalau save holy water, khawatirnya saya pikir orang menangkap, oh ada air yang khusus. Yang suci, sementara yang lain itu yang diminum, ya, yang diusahakan itu enggak. Gitu. Yang supaya cepat ditangkap oleh para pengusaha ini dan para pembuat kebijakan itu. Ya berarti harus create sekarang tagline yang benar-benar ya, jangan menggunakan istilah woli mungkin ya. Kalau holy water yang dalam konteks kayak Pak Ya, gitu. Itu pasti dijaga karena itu kan punya bersama. Tapi yang ini air privat itu masih orang. Seruan pertobatan ekologis itu juga kayaknya oke juga. Istilah itu udah ada. Sudah. Udah apa ya? Ya, itu saja dari saya. Ya. Bisa. Terima kasih Pak.